Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun kita berada. Saya harap kita semuanya sehat dan baik-baik saja. Sahabat GPIB, saya adalah pendeta Eklesia Gordon Salo yang dipercayakan oleh Majelis Sinode dan ditempatkan sebagai pendeta jemaat di GPIB Sion Nunukan, Kalimantan Utara. Dan juga saya melayani di Bajem Alengekuanan, Kecamatan Sebuku, Desa Apas, perbatasan Malaysia, Indonesia. Sahabat GPIB, saya akan mengantar kita untuk masuk ke dalam renungan malam kita bersama. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini. Dan kami pada saat ini Tuhan akan membaca, merenungkan, bahkan dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya membantu, membuat kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus bersabdalah, kami siap mendengarkan firman. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita terambil dalam kitab Keluaran pasal 12, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28. Saya akan membaca untuk kita semuanya dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kamu harus melaksanakan hal itu sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan Tuhan berikan kepadamu, seperti yang difirmankannya, kamu harus melaksanakan ibadah ini. Apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini bagimu? Maka kamu harus berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan sujud menyembah. Orang Israel pergi dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian mereka lakukan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul kita saat ini dalam renungan malam yaitu umat mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Kalau dikatakan mendengar dan melakukan perintah Tuhan, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tangguh, pasti kita sudah tahu itu ya, dari 1, 2, 3, 4 sampai pula yang ke-9 ya, itu bangsa Israel tuh melihat bahwa Tuhan masih menyertai kita ya. Kurang lebih selama perbudakan itu mereka mengira bahwa Tuhan itu meninggalkan mereka. Tetapi dari peristiwa tula pertama sampai tula yang ke-9, mereka melihat bahwa benar Tuhan masih ada bersama dengan kita. Apalagi dengan utusan Tuhan yaitu Musa dan Harun, mereka menyampaikan firman Tuhan ini dengan tegas bahwa umat Israel itu harus mengikuti perintah Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Sahabat GPIB bisa membaca mulai dari pasal 12 ayat yang pertama ya. Di sini Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun ya. Ini merupakan, jadi sahabat GPIB, ketika firman Tuhan telah didengar oleh Musa dan Harun, mereka kemudian menyampaikan firman Tuhan ini atau perintah Tuhan ini kepada orang tua-tua Israel, sehingga mereka juga menyebarkan kabar luas ini bahwa mereka harus mengikuti ketetapan dan perintah yang Tuhan sudah buat, bahwa ketika nanti harinya tiba, mereka wajib untuk menyembelih kambing domba ya, yang tidak bercacat, tidak bercela ya, yang berumur 1 tahun, kemudian darahnya itu dibubuhkan di tiang-tiang pintu rumah bangsa Israel, agar ketika firman menulahi atau firman Tuhan datang dalam bangsa Mesir ya, umat atau bangsa Israel itu dilewati, sehingga bangsa Mesir untuk seluruh anak sulung mereka mengalami kematian, dan juga kambing domba atau ternak mereka juga yang sulung mengalami kematian. Ketika mereka mendengar bahwa hal itu benar-benar akan terjadi, dan ketika mereka sudah melihat tula pertama sampai tula yang ke-9 bahwa Tuhan Allah beserta dengan mereka, dan jikalaupun mereka mengikuti perintah Tuhan, pastilah mereka diselamatkan. Untuk itu, ketika sebelum tula ke-10 ini terjadi, mereka sudah diperingatkan dalam perintah yang Tuhan berikan kepada Musa dan Harun. Jadi sahabat GPIB, bagaimana firman Tuhan ini kita bawa ke dalam kehidupan beriman kita,
Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, belajar mendengar, bahkan taat kepada firman Tuhan itu adalah pedoman yang baik. Itu adalah hal yang tetap terus kita lakukan. Dan kemudian juga melakukan perintah Tuhan. Kalau ditanya di mana perintah Tuhan kita bisa dapat, tentunya hanya di dalam Alkitab. Di mana kedamaian, ketenangan kita temukan itu hanya di dalam Alkitab. Makanya sangatlah penting jika kita mau mendengar bahkan melakukan perintah Tuhan, marilah lebih lagi mengenal firman Tuhan. Ya, lebih lagi betul-betul mendalami bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Cuman kita terkadang tidak menyadari akan hal itu. Makanya pentinglah untuk kita semuanya, saya dan sahabat GPIB, untuk lebih mendengar dan melakukan perintah Tuhan, agar suara Tuhan selalu dapat kita dengar dan juga perintah Tuhan dapat kita lakukan ke dalam kehidupan beriman kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari sahabat GPIB, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami sebelum menutup hari ini, kami mengucap syukur atas perkenan Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah terjadi di hari ini. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah kami dapat beristirahat dengan baik, dengan tenang, dengan penuh kedamaian yang semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami biarlah Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, kami dapat dibangunkan esok hari dengan kondisi sehat, kekuatan yang semua berasal daripada Tuhan. Dan jikalaupun Engkau menghendaki segala pergumulan yang kami hadapi saat ini, kekhawatiran kami, ketidaktenangan kami, tolong Tuhan Engkau bersama dengan kami. Tolong Tuhan Engkau selalu beserta dengan kami. Dan biarlah juga keluarga kami dapat Engkau selalu memberkati dalam pekerjaan suami, istri, usaha yang dilakukan, anak-anak juga Engkau memberkati, bahkan seluruh keluarga besar, tolong Tuhan Yesus juga Engkau memberkati. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam. Salam kenal dari kami panitia pembangunan gedung gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman per kakak jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera.
Atau jika ibu bapak saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.